Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Siti Nur Aisyah Purnamasari dengan NIM 21110737 dan rekan saya Ikrima 2110859. Kali ini kami akan membahas tentang OOP dalam bahasa Japa. Apa itu OOP? OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming yang terdiri dari 4. Yang pertama ada abstract, lalu ada yang kedua yaitu encapsulation, lalu ada yang ketiga yaitu inheritance, dan yang terakhir adalah polymorphism. Selanjutnya di sini ada abstraction. Apa itu abstraction? Abstraksi adalah salah satu konsep fundamental dalam pemrograman berorientasi objek atau disebut juga OOP. Abstraksi memungkinkan programmer untuk menyembunyikan detail implementasi internal suatu objek dan hanya menunjukkan fungsionalitasnya kepada pengguna. Hal ini membuat program lebih mudah dipahami, digunakan, dan dipelihara. Untuk selanjutnya, di sini ada abstraction pada codingan. Mata kuliah adalah kelas abstrak yang menyediakan antarmuka umum untuk diimplementasikan oleh subkelasnya. Dan kelas konkret, tugas kuliah, dan proyek kuliah menyediakan implementasi metode display info mereka sendiri, yang memungkinkan perilaku polymorphic. Lalu di sini ada contoh codingan untuk abstraction atau abstrak. Di sini ada pada kelas mata kuliah, yaitu Public Abstract kelas mata kuliah. Kelas mata kuliah ini adalah sebuah kelas abstrak, artinya kelas ini tidak dapat diinstansiasi langsung dan harus di-extend oleh kelas lain. Kelas abstrak ini menyediakan blueprint, harus template untuk kelas lain yang akan mengimplementasikan metode display info. Lalu selanjutnya di sini ada encapsulation. Enkapsulasi adalah satu prinsip fundamental dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP yang bertujuan untuk menyembunyikan detail implementasi internal suatu objek dan hanya menunjukkan fungsionalitas kepada pengguna. Hal ini membuat program lebih mudah dipahami, digunakan, dan dipelihara. Lalu selanjutnya ada encapsulation pada codingan. Subkelas, tugas kuliah, dan proyek kuliah juga menunjukkan enkapsulasi. Mereka memiliki tenggat waktu dan bobot pribadi masing-masing yang hanya dapat diakses di dalam kelas mereka sendiri. Mereka juga menyediakan metode mengambil untuk mengakses bidang ini yang merupakan contoh lain dari enkapsulasi. Di sini ada contoh codingannya. Contoh codingan dari enkapsulasi pada kelas mata kuliah pada program kami ini. Di sini tertulis public mata kuliah, string nama mata kuliah, string deskripsi, dis nama mata kuliah, lalu ada dis deskripsi. Nah, mata kuliah kelas mata kuliah ini memiliki dua file privat, yaitu nama mata kuliah dan deskripsi. File-file ini tidak dapat diakses secara langsung dari luar, tetapi dapat diakses melalui metode getter yang disediakan. Nah, ini adalah salah satu contoh enkapsulasi, yaitu menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan interface yang dibutuhkan saja. Jadi, privat itu tidak bisa diakses sembarangan gitu. Baik, untuk presentasi ini akan dilanjutkan oleh Ikrima. Kepada Ikrima, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya adalah inheritance. Nah, inheritance adalah mekanisme di mana suatu objek dapat memperoleh properti dan perilaku dari objek lain. Objek yang diwarisi disebut induk atau superclass, sedangkan objek yang diwarisi disebut anak atau subclass. Untuk next slide-nya, inheritance pada codingan. Nah, tugas kuliah dan proyek kuliah adalah subkelas dari mata kuliah. Mereka mewarisi properti dan metode dari mata kuliah seperti nama mata kuliah dan deskripsi. Mereka juga menambahkan properti dan metodenya sendiri, seperti tenggat waktu di tugas kuliah dan bobot di proyek kuliah. Singkatnya, tugas kuliah dan proyek kuliah mewarisi mata kuliah dan
menambahkan ciri khasnya masing-masing. Untuk contoh programnya, inheritance itu ada pada file tugas kuliah nih, yang bagian sini, public class tugas kuliah extend mata kuliah. Nah, pada kode di atas ini, tugas kuliah mewarisi dari kelas mata kuliah. Nah, ini itu teman-teman adalah contoh pewarisan atau inheritance, di mana kelas tugas kuliah mewarisi properti dan metode dari kelas mata kuliah dan dapat menambahkan implementasinya sendiri. Kita lanjut slide-nya. Ada polymorphisme. Polymorphisme adalah kemampuan suatu objek untuk mengambil berbagai bentuk. Nah, dalam OOP yang berarti bahwa suatu objek dari kelas tertentu dapat berperilaku seperti objek dari kelas yang berbeda. Hal ini dicapai melalui penggantian metode dan kelebihan metode, yang memungkinkan objek dari kelas berbeda merespon panggilan metode yang sama. Untuk next slide-nya, polymorphisme pada codingan. Nah, tugas kuliah dan proyek kuliah mengganti metode toString mata kuliah. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyediakan implementasi toString mereka sendiri, khusus untuk kelas mereka. Ketika toString dipanggil pada objek bertipe tugas kuliah atau proyek kuliah, metode yang diganti akan digunakan bukan metode dari mata kuliah. Untuk contoh codingannya masih di file yang sama dari tugas kuliah, yang di bawah yang public void display info. Nah, metode display info di override dari superclass mata kuliah. Nah, ini itu adalah contoh dari polymorphisme, di mana objek dari kelas yang berbeda dapat diolah sebagai objek dari superclass yang sama. Terima kasih kepada Saudari Ikrimah yang telah memaparkan materi-materinya. Baik, untuk selanjutnya kita mencoba untuk menjalankan program yang telah dibuat. Nah, di sini ada main Japa, mata kuliah Japa, proyek kuliah Japa, dan tugas kuliah Japa. Nah, yang kita run itu di main Japanya. Kita run aja, lalu tunggu hasilnya, dan keluar hasilnya seperti ini. Di sini terdapat mata kuliah, deskripsi, dan deadline. Lalu pada proyek kuliahnya itu keluar outputnya, terdapat mata kuliah, deskripsi, dan bobot. Ini sesuai dengan apa yang kita minta pada codingannya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.